Shalom, sahabat Evata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Evata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Terima kasih Yesus, kami tahu di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir di tengah kami. Ketika Tuhan hadir, sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak dibatasi Bapa oleh ruang, waktu, bahkan apapun. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami berdoa. Lihat setiap hati kami, kuduskan hati dan hidup kami. Jadikan tanah hati kami jadi tanah yang subur. Supaya benih firman Tuhan bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu tinggal dalam hati kami Tuhan. Kami buang semua yang tidak berkenan di dalam hati kami. Amarah, kepahitan, kebencian. Dalam nama Yesus tolong kami Tuhan. Beri damai sejahtera-Mu. Beri sukacita-Mu di hati kami ya Bapa. Supaya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu tanpa perkenanan Tuhan semua akan jadi sia-sia. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, hari ini temanya adalah bertumbuh di dalam komunitas, saudara ya. Kita semua manusia itu pasti, saya percaya kita semua butuh teman, ya. Kita pasti butuh komunitas. Berapa banyak yang butuh teman di sini, angkat tangan, ya. Kita butuh orang lain. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, ya. Amin. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri, ya. Pasti tersiksa. Orang kalau hidup sendiri, saudara, kalau nggak sakit pasti gila. Benar apa benar? Ya, jadi kita harus berkomunitas. Sejak dari awal pun, saudara, dalam perjanjian lama bangsa Israel itu sering berkumpul untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Kalau dalam perjanjian baru, kumpulan atau komunitas orang percaya itu disebut eklesia. Ada 114 kali disebut di dalam kitab perjanjian baru tentang kata eklesia. Kata gereja itu diambil dari kata eklesia. Apa itu eklesia? Kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap masuk kepada terangnya yang ajaib. Itu dinamakan gereja atau eklesia. Berapa banyak yang percaya kita adalah gereja Tuhan? Ya, jadi kita adalah kumpulan orang-orang. Jadi ingat, gereja itu dari asal katanya adalah eklesia yang berarti kumpulan orang yang dipanggil keluar dari gelap masuk kepada terang yang ajaib, ya. Jadi itu adalah gereja. Dari awal kita ini semua Tuhan mau kita berkomunitas karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar kenapa kita nggak boleh hilang dari komunitas Kristen atau gereja Tuhan. Makanya pilihlah tempat di mana Anda harus bertumbuh. Karena di gereja itu tempat kita bertumbuh, saudara. Nanti kita akan bahas, Bu, tapi kan di gereja banyak orang brengsek, saya tuh kecewa sama gereja, banyak orang munafik. Nanti kita akan bahas, ya, supaya tidak ada alasan untuk kita nggak ke gereja. Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, kita harus punya komunitas. Komunitasnya apa? Gereja, komunitas yang sehat, ya. Karena itu yang Tuhan mau. Kenapa kita harus bertumbuh dalam komunitas? Yang pertama alasannya, saudara, adalah karena menjelang hari Tuhan, ada banyak orang akan murtad, kata firman Tuhan, ya. Mari kita baca sama-sama ayatnya, Ibrani pasal 10 ayat 25. Karena menjelang hari Tuhan yang mendekat, setan bekerja keras untuk membawa anak-anak Tuhan jauh dari komunitas yang benar, ya. Saya selalu bilang, akhir zaman orang Kristen harus lebih rajin daripada setan, katakan. Ya, karena kenapa? Setan lembur hari-hari ini. Setan gak tidur, lembur. Kenapa? Dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Ibrani pasal 10 ayat 25 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan dari seperti
Iya, saudara di sini dikatakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Berarti memang menjelang hari Tuhan mendekat, ya ada beberapa orang itu yang mulai menjauhkan diri dari persekutuan ibadah, ya. Contoh aja, kalau hari Minggu orang kesana, nanti kita ibadah jam berapa? Yang pagi aja ya, tapi kayaknya pagi masih ngantuk loh. Iya, apa yang sore aja ya? Iya, yang sore aja. Ya, yang sore, waktu sore jadi ke gereja enggak? Kayaknya malas sih. Minggu depan aja ya. Benar apa benar? Itu jadi tantangan enggak tiap hari Minggu? Halo? Ya, benar enggak saudara? Karena setan itu menabur benih, bikin kita jadi malas untuk ke gereja. Jadi saudara ya itu udah penyakitnya orang Kristen. Saya selalu bilang dan mengingatkan kalau kita ke gereja setiap hari Minggu 2 jam tidak pernah bolos dan tidak pernah terlambat. Yang terlambat gak usah angkat tangan. Di dalam hati saja. Mudah-mudahan minggu depan ya, jangan tersinggung di sini. Ini kan gereja anti tersinggung, amin. Ya, kan udah dibilang kalau masih tersinggung jangan gereja di sini. Amin apa amin? Ya di sini khusus bagi orang-orang yang tidak tersinggung lagi. Udah akhir zaman, kita mempersiapkan umat yang layak. Hello. Jadi kalau tersinggung jangan di sini. Kalau disinggung sama pendeta maka bertobatlah kata firman Tuhan karena Tuhan sudah mau. Jadi saudara, ya kalau kita ke gereja setiap hari Minggu tidak pernah bolos 2 jam, tidak pernah telat, maka dalam 1 tahun kita berikan waktu bagi Tuhan bukan 4 hari, 3,5 hari. Saya hitung dapatnya 74 jam. Dalam 1 hari 24 jam. 74 bagi 24 dapatnya berapa? Ayo hitungan matematika. Dulu nilai matematikanya berapa? Ya 74 bagi 24 dapatnya berapa saudara? Cuma 3 koma kan? Berarti kita ke gereja dalam 1 tahun gak pernah bolos, gak pernah telat. Itu kita beri waktu bagi Tuhan dalam 365 hari, cuma 3,5 hari. Halo, iman kita bisa tumbuh gak? 361 harinya kita kemana? Hello, amin. Bisa gak iman kita jadi kuat? Bisa gak manusia roh kita jadi kuat kalau cuma 3 hari dalam setahun loh? Makanya jangan bangga kalau udah ke gereja gak pernah bolos. Gak cukup buat imanmu, setan ketawa. Gak apa-apa, dia ke gereja tiap hari Minggu tuh, gak apa-apa, biarin aja. Gak tumbuh imannya, pasti sekarat. Halo orang Kristen, bilang amin. Atau kita tambah jam ibadah lagi. Ya, doakan nanti di sini akan ada ibadah hari Kamis. Kok kayaknya nggak ada yang semangat ya? Ya, lo benar saudara. Tugas kita ya udah di gereja ini Tuhan suruh hamba-hamba Tuhannya persiapkan ibadah. Yang mau datang, yang mau sungguh-sungguh, yang mau terpilih, akhir zaman mau dimurnikan, ayo kejar Tuhan, cari Tuhan selama Dia berkenan untuk ditemui. Karena ada saatnya nanti Tuhan udah nggak bisa ditemui. Nah di akhir zaman Alkitab bilang jangan biasakan dirimu seperti beberapa orang. Memang sudah ditulis di Alkitab akhir zaman beberapa orang akan mulai gak suka beribadah. Mereka tidak lagi suka mendengar hal-hal yang benar. Mereka gak suka ditegur apa itu ke gereja. Apalagi kalau yang khotbah pendetanya itu loh Debbie Basir. Itu paling suka menyinggung-nyinggung ya. Saudara saya selalu bilang kalau bukan pendeta yang singgung saudara siapa lagi, amin apa amin. Ya, Alkitab bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah di dalam firman ini memang bermanfaat untuk menegur orang, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan. Amin saudara. Jadi kalau kita dengar firman tapi kita gak berubah-berubah kan kebangetan saudara. Memang tugasnya hamba Tuhan tuh kasih ingat sama kita. Kenapa? Tugas kita ini membawa jemaat ini bisa masuk dalam kemuliaan dan perkenanan Tuhan. Makanya saya gak pernah bangga saudara dengan gereja yang jemaatnya ribuan. Saya pernah ngomong sama satu gembala yang jemaatnya ribuan. Saya bilang, Pak jemaat berapa ribu Pak. Nanti kalau Tuhan datang, Tuhan bilang, ditanya sama dia, berapa ribu jemaatmu? 15.000. Tuhan bilang, lihat ke belakang, berapa yang masuk sorga? Waktu Bapak menoleh cuma 100 yang masuk sorga. Lah yang ribuan lain tuh kemana? Jadi tugasnya kita ini berat loh. Saya ngomong sama pendeta itu, gembala sidang. Saya bilang, Pak tugas kita bukan cuma sebatas kumpul-kumpulin orang, rame-ramein gereja yuk. Supaya bangga-banggain jemaat saya, 15.000, 20.000. Bukan itu.
Kenapa saudara? Tujuannya supaya setiap jemaat yang masuk ke tempat ini engkau mengalami pertumbuhan iman. Karena bukan orang Kristen yang masuk sorga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Amin saudara. Jadi kita ini bukan cuma tempat kumpul-kumpul bikin panas gereja, enggak. Ada tujuannya kita kumpul-kumpul di sini saudara. Nanti kita akan lihat sama-sama tujuannya apa. Tapi di akhir zaman saya sudah melihat ya, orang-orang yang anti gereja, saya sudah melihat kehidupan mereka dan saya ikut dari dulu. Kalau bikin status di Facebook, nyinggung pendeta, nyinggung gereja, nyinggung ini, nyinggung itu, banyak saudara. Dan saya melihat ternyata hidup mereka gak lebih benar tuh dari pendeta-pendeta yang mereka singgung. Ada yang udah cerai, ada yang selingkuh, ada yang kawin lagi. Kenapa? Karena benci gereja, gak mau datang ke gereja, kepahitan sama gereja. Kita kepahitan sama gereja, kita yang rugi. Amin. Saya kalau mau dibilang kepahitan sama gereja dari dulu saudara ya, tapi saya tetap akan di gereja, bertumbuh di gereja, tertanam di gereja. Kayak saya waktu saya memilih untuk tertanam di gereja ini, saya minta digembalakan di bawahnya Pak Samuel saudara. Orang-orang pada bilang, Bu ibu kan udah pembicara, ngapain sih ibu tertanam lagi di gereja lokal? Nggak usah, saya nggak ada di gereja pun jadwal saya penuh saudara, 2018 udah penuh. Tapi kenapa saya memilih untuk tertanam di gereja? Di sini kita belajar ada penundukan diri, ada aturan, amin. Di sini kita dibentuk, di sini kita bertumbuh, di sini kita dibina. Jadi saudara, yang pertama kenapa kita harus berkumpul dalam komunitas gereja? Karena di akhir zaman Alkitab bilang iblis akan membuat kita ini jauh. Dan iblis mau kita nggak ada di dalam persekutuan, di dalam gereja, di dalam komunitas. Saudara tahu singa, dia kalau mangsa rusa saudara, kalau rusa itu selama ada dalam kelompok, singa tuh nggak berani maju. Dia tunggu ada satu rusa yang keluar dari kelompok. Maka rusa yang keluar dari kelompok itu akan jadi incarannya singa. Begitu jauh kelompoknya dia tertinggal di belakang, maka singa itu akan mengejar dia saudara. Dan rusa itu langsung diterkam karena dia jauh dari kelompoknya. Orang Kristen kalau engkau tidak berada dalam komunitas gereja, maka engkau jadi sasarannya iblis, percayalah. Amin. Karena itu kita mau bertobat ya. Jangan biasakan dirimu seperti orang-orang lain yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Satu hari saudara, cuma 1 minggu kita beri 1 hari. 1 hari itu hari Minggu 2 jam tok kita datang sama Tuhan. Tolong jangan telat. Rugi Anda gak dengar puji-pujian ya. Puji-pujian tuh membajak hati, kita lagi marah-marah, kita lagi kecewa, kita lagi khawatir. Sampai di sini kita nyanyi, lagi berantem suami istri masuk gereja nyanyi. Ada mujizat dalam bersyukur, hatinya gak jadi pahit, jadi manis, amin. Lalu firman Tuhan tertabur, kita nangkepnya enak. Tapi kalau lagi berantem masuk gereja, terus akhirnya gak nyanyi, gak apa, duduk di situ, wah setan saudara. Ya, pendeta khotbah apa udah gini, ini mesti singgung saya nih, lihat tuh, singgung saya lagi, pulang. Jadi jangan ya, yang pertama karena di akhir zaman setan akan berusaha membawa orang tidak ke gereja, tidak dalam persekutuan yang benar. Orang itu saudara bilang gini, kenapa sih orang kalau udah jadi Kristen mesti jadi aneh ya? Jadi aneh itu kenapa? Dia kok ya di mana-mana udah nggak bisa aktif lagi ya. Kayak kita di perkumpulan RT, RW ya, aktif itu harus loh, tapi suruh ngumpul sama mereka kita betah nggak saudara? Betah nggak kita? Nggak betah, omongannya nggak nyambung. Ya, apalagi kalau yang omongannya, aduh ya kita, aduh kok nggak nyaman ya. Itu loh Alkitab bilang gini, orang benar itu nggak akan tahan dalam kumpulan orang fasik. Demikian sebaliknya, orang fasik di kumpulan orang benar nggak tahan dia kalau dengar kita ngomong Tuhan. Nggak usah orang yang nggak seiman, orang seiman aja ada kan yang masih hidupnya tidak dalam firman. Dengar kita ngomong Tuhan, ini apa sih dari tadi omongnya Tuhan-Tuhan melulu, sok suci deh, mending gua pergi jauh-jauh. Ini gak satu roh. Jadi Alkitab bilang eklesia itu, gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap masuk kepada terang yang ajaib. Di sini kita semakin dikuduskan. Apakah orang Kristen yang ada di gereja semua sudah kudus? Halo? Dalam proses pengudusan. Yang kedua saudara, kenapa kita harus bertumbuh dalam komunitas? Makanya di gereja ini bukan cuma tiap hari Minggu ada ibadah, saudara ada kul ya. Ada encounter ya, encounter night, saudara bisa datang di sana menyembah Tuhan, mendengarkan firman. Ada kul-kul yang dibangun, saudara tertumbuh di dalam kul ya, cari kul di mana saudara berada, bertumbuh di sana, saling mendekatkan diri. Kenapa saudara? Karena yang kedua, di dalam komunitas itu ya, kita ini ya
membutuhkan dorongan orang lain untuk sama-sama bertumbuh secara rohani. Amin. Mari kita baca sama-sama Ibrani pasal 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24, kita baca sama-sama. Kalau sudah dapat, baca sama-sama 1, 2, 3. Dan marilah kita apa? Saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam apa? Kasih dan dalam pekerjaan baik, ya. Jadi di akhir zaman Tuhan mau kita ini dikatakan apa? Ayo kita marilah kita saling mendorong di dalam perbuatan baik, ya. Bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus, ya. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 Saudara dikatakan di sana berdua itu lebih baik daripada seorang diri, ya. Makanya yang belum nikah cepatlah cari pasangan hidup. Nah, yang jomblo langsung haleluya, ya, puji Tuhan, ya. Ingat loh, ya, di bawah 30 jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 Tuhan lepas tangan. Jadi hati-hati berdoa dan berjaga-jagalah. Kalau udah mulai kepala-kepala 3 ke atas, aduh itu harus dengan doa dan puasa. Karena Alkitab bilang berdua tuh lebih baik daripada seorang diri. Jadi yang belum nikah, ya, kita ini makhluk sosial, butuh loh. Di Jepang itu saudara, pria-pria Jepang sekarang banyak memilih nikah sama robot. Robot wanita tuh di Jepang diciptakan seperti wanita asli loh. Tubuhnya, kulitnya bisa disentuh, bisa gerak. Karena pria Jepang bilang kita stres punya istri manusia. Tiap hari berantem, kebanyakan omong. Saya berdoa supaya pria-pria Indonesia tidak mencontohi ini loh. Jadi kita lebih memilih nikah sama robot, lebih nurut. Kalau saya bilang ini orang sakit jiwa. Ini orang yang gak mau berubah dan gak mau dirubah. Nanti kita akan belajar sama-sama. Kenapa sih kita harus ada dalam komunitas? Saudara, karena berdua lebih baik daripada seorang diri. Yang satu lemah, yang satu menopang. Di sini dikatakan dan marilah kita lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Untuk apa? Saling mendorong, saling membangun. Saya dengar kesaksian dari salah seorang pendoa saudara. Dia bilang sama saya, Bu, saya ini pernah mengalami kepahitan yang begitu luar biasa. Kenapa? Jadi waktu itu saya join bisnis sama teman akrab banget, ya. Dia tipu saya, dia bawa lari uang saya berapa M gitu. Dan waktu itu saya kepahitan, saya gak bisa mengampuni dia karena dia itu orang baik sama saya. Tapi di saat yang bersamaan sebelum saya tahu dia itu nipu saya, Bu, saya itu masuk dalam satu gereja dan saya jadi pendoa di gereja itu. Saya bergabung jadi tim pendoa. Saya bergabung jadi tim pendoa. Di saat saya tahu dia itu melakukan begitu sama saya, dia nipu saya, teman bisnis saya makin rajin berdoa tuh di gereja. Ada teman pendoa satu, waktu kita lagi berdoa dia bilang, tiba-tiba dia doain saya. Waktu doain saya dia bilang Tuhan bicara lewat saya, katanya dia bilang kamu harus lepaskan pengampunan. Saya nggak tahu kamu tuh lagi kepahitan sama siapa, tapi Tuhan bilang kamu harus lepaskan pengampunan. Dia bilang saat itu juga Bu saya nangis benar-benar dan dilawat Tuhan hari itu juga. Tiba-tiba saya lepaskan pengampunan begitu rupa, lalu saya dapatkan nubuatan waktu itu. Tuhan bilang aku akan mengganti semua yang dicuri iblis dari hidupmu. Dan ibu tahu ketika saya melakukan firman itu, saya berusaha mendoakan dia, mengampuni dia. Waktu saya nggak bisa, saya share sama teman saya pendoa ini. Apa yang terjadi? Dalam waktu 1,5 tahun Tuhan kembalikan berkat saya bahkan berlipat kali ganda. Coba kalau dia tidak ada dalam komunitas di gereja, saudara, dia mengalami begitu. Di rumah dia pahit ketemu orang yang tidak seiman, cerita, lalu bilang orang kayak begitu lu polisikan aja, rugi banget, kutukin aja dia. Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mendengarkan nasihat orang fasik. Ketika engkau ada dalam komunitas di gereja, apalagi engkau masuk, makanya saya berdoa nih ya, ayo saudara jangan duduk jadi jemaat biasa. Anda yang punya hati untuk melayani Tuhan, ayo dong jadi pelayan Tuhan di sini, amin. Ya, ayo jadi pelayan Tuhan, ya. Datang aja hubungi para pengerja, saya mau melayani, entah itu jadi usher, entah itu jadi apa, ya saya mau melayani di sini. Apa yang saya bisa lakukan bagi Tuhan, saya mau lakukan bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita belajar hidup bagi kepentingan kerajaan sorga. Ya, jadi saudara berada dalam sebuah komunitas itu membantu kita saling mendorong di dalam hal yang baik. Bukan mendorong untuk saling menjatuhkan. Amin.
tapi mendorong untuk menuju kepada hal yang baik, saling menasehati, ya saling mengajar, saling mendoakan, itu akan saudara dapatkan di KUL. Ya, kenapa di KUL? Di KUL itu ada kelompok-kelompok kecil. Kalau di sini kan terlalu besar. Ya, di KUL berapa banyak yang belum ikut KUL di sini? Yang sudah ikut KUL? Enggak ada juga. Ampuni mereka Tuhan. Yang sudah ikut KUL angkat tangan. Yang belum ikut KUL angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya banyak yang bingung ya. Yang belum ya nanti tanya sama pengerja ya. Supaya nanti rumah kita dibuka untuk KUL. Rumah itu kalau sering dipakai buat doa berkatnya banyak loh saudara. Ada sukacita, damai sejahtera, bukan cuma duit tok. Ya begitu berkatnya banyak, yes uang, yes kaya. Bukannya rumah kita dibuka buat doa, ada sukacita, ada damai sejahtera di situ, amin. Jadi yang belum ikut KUL nanti hubungi. Nomor telepon di bawah ini. Ada pengerja di situ tanya, saya kalau KUL kira-kira di rumah saya daerah sini yang dekat itu di mana? Seminggu 1 kali toh, 2 jam. Lumayan kita beri waktu sama Tuhan berarti jadi nambah. Yang tadinya cuma 3,5 hari jadi 6,5, jadi 7 hari. Sebenarnya belum cukup juga, amin apa amin? Jangan lupa Tuhan loh saudara, kita nih bernapas 1 hari 24 jam itu kalau bukan anugerah Tuhan gak bisa loh, amin. Ya, jadi ayo selama masih ada waktu cari Tuhan, kejar Tuhan, bertumbuh ya. Yang ketiga saudara, kenapa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam sebuah komunitas, kita bertumbuh di dalam gereja? Yang ketiga karena kita ini harus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Apa hubungannya sih menjadi serupa dengan Kristus kok kita harus bertumbuh dalam komunitas? Baca sama-sama Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17, baca sama-sama ya 1, 2, 3. Besi menajamkan besi. Kalau orang Ambon yang bacain dia bilang besi menajamkan besi. Orang Ambon menajamkan besi untuk menikam sesamanya. Itu orang Ambon yang belum bertobat ya. Kalau yang sudah bertobat enggak. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan siapa? Jadi kita dibentuk dalam sebuah komunitas artinya kita ini saling digesek, saling diproses. Bagaimana kita bisa jadi orang yang tidak tersinggungan kalau kita nggak pernah dibuat tersinggung? Bagaimana kita belajar tentang sebuah pengampunan kalau kita tidak pernah disakiti? Jadi di dalam gereja ini ya, ini gereja tuh bengkel, amin. Gereja ini bengkel, tempat orang ada yang sakit jiwa, ada yang masih stadium awal, ada juga yang stadiumnya udah akhir. Di sini tempatnya, makanya tadi saya bilang, kalau ada orang bu malas ke gereja, lihat mukanya aja udah malas. Rasanya saya memual-mual kalau lihat dia. Ini berarti Anda sakit jiwa tingkat menjelang akhir ini. Sakit jiwanya mendekati ya batas normal stadium 4. Kalau sampai lihat mukanya saudara mual tuh berarti bahaya saudara. Satu kali di Solo saudara ada satu, dia itu pemain musik di gereja, dia pintar main gitar. Orang-orang pada ngomong, nah waktu itu di Solo saya dan suami kita punya tim musik saudara. Ya waktu itu kita punya visi menyatukan gereja lewat pujian penyembahan. Karena gereja kalau bicara doktrin udah gak bisa masuk, tapi kalau bicara pujian penyembahan masih bisa lah, semua gereja nyanyi. Walaupun ada yang nyanyinya sepi, ada yang nyanyinya rame ya, tergantung mau nyanyi apa dulu, pokoknya nyanyi menyembah Tuhan. Lalu itu kita punya persekutuan dari interdenominasi, dari berbagai gereja. Ya saya kumpulin anak dari GKJ, dari GKI, dari Katolik, yuk anak-anak muda kita nyanyi yuk, nyanyi sama-sama memuji Tuhan. Kita datangkan beberapa artis untuk bikin konser. Lalu ada satu orang bilang sama saya gini, Bu saya punya temen, dia itu main gitarnya top, Marco top. Cuma kalau ada yang bisa ajak dia ke gereja ampuh. Kenapa? Dia sudah kepahitan banget sama orang gereja. Oh gitu? Iya coba aja, saya datang saudara. Dia punya counter HP waktu itu, saya datang ke toko HP-nya sama suami saya. Kenalan terus ngobrol, pelayanan lagi enggak? Ngapa pelayanan di gereja? Enggak bakal, terima kasih. Orang di gereja itu semua munafik. Saudara setuju enggak dengan pernyataan ini? Orang di gereja itu semua munafik, dia bilang. Coba saya mau tahu di sini yang tidak munafik berapa banyak? Ya, yang tidak munafik angkat tangan. Berarti masih munafik semua ya? Yang merasa masih munafik angkat tangan. Saya nomor 1. Yang lain
Munafik gak saudara? Hello, kudus ya? Udah kudus semua ya? Wih, luar biasa ya. Sebentar lagi pengangkatan nih. Kita nih semua manusia masih punya yang namanya kemunafikan itu. Kita belum sempurna. Contoh, saudara berantem nih suami istri di mall. Tiba-tiba ada jemaat lewat. Saudara teruskan berantemmu? Enggak kan gini, ada jemaat loh. Pura-pura senyum kan? Shalom. Contoh di gereja, mau ke gereja, di mobil berantem hebat. Udah mau deket pintu Max Coffee. Tiba-tiba langsung ada Asyir di situ. Senyum, mukamu senyum. Ya, terus kita masuk gereja. Shalom, shalom. Ya, begitu sampai toilet, makanya. Nah, ya, di gereja senyum, begitu pulang gereja, lanjutkan. Sampai di mana tadi berantemnya? Jadi kita ini masih munafik atau sudah kudus? Nah, sekarang saya mau tanya, yang masih merasa munafik, baru deh angkat tangan. Ya, kita ini manusia semua masih punya yang namanya rasa munafik. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati.